Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga kalian dalam kondisi sehat-sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian semua tanpa terkecuali sukses semua buat kalian. Dan salam setang bunder ya. Salam sangkut terus dulu sebelum setang bunder ya. Mantap jiwa. Dan tetap ya kawan-kawan, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency. Siapa tahu dengan adanya secangkir kopi bisa mendapatkan suatu inspirasi dan ketenangan hati. Mantap jiwa ya. Seperti yang saya bilang sebelumnya teman-teman ya, hidup ini nggak semanis di sinetron Indososro ya, nggak semanis di sinetron Indososro yang dimana habis dimaki-maki, habis dicaci-caci ya kan, caci maki, dihina-hina, tiba-tiba naik kelas peringkatnya, naik semua finansialnya. Nggak semudah itu ya, butuh proses perjuangan, butuh proses pengorbanan juga tentunya. Oke, jadi kalau kita lihat bersama di sini teman-teman ya, untuk rekondisi daripada keadaan cryptocurrency untuk Bitcoin sendiri ya, kenaikannya cukup lumayan 2%-an teman-teman per video ini dibuat ya. Dan semoga ketika kalian melihat video ini keadaannya sudah semakin membaik lagi, harapannya seperti itu. Cuman kita perlu antisipasi juga, perlu waspada juga, takutnya ya kan, takutnya nanti ketika tanggal 20 ada announcement dari The Fed teman-teman ya, takutnya kalau memang announcementnya nggak sesuai ya bisa terjadi dump kembali gitu teman-teman ya, perlu kita antisipasi juga. Nah, jadi di kala kondisi keadaan cryptocurrency kali ini ya, ijo royo-royo yang sangat mantap jiwa, yang dimana di sini ada sedikit informasi nih, manuver yang mungkin bisa berekspektasi ya untuk presentasi harga SHIBA bermanuver jauh lebih tinggi lagi, atau bisa dikatakan ada kenaikan harga gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat bersama teman-teman, sebenarnya SHIBA juga mengikuti tren daripada Bitcoin ya, karena Bitcoin ketika naik, SHIBA juga ikut naik meskipun belum terlalu signifikan, atau bisa dikatakan naiknya hanya sekedar apa? Recover gitu ya kan, berusaha untuk mempertahankan level yang mungkin menjadi area krusial juga, yaitu di area 73 sampai 74. Nah, kalau kita lihat sendiri teman-teman ya, untuk pergerakan SHIBA ya memang belum ada perubahan yang terlalu signifikan. Banyak sekali timbul pertanyaan, bang, berita bagus tapi harga nggak mau naik, beritanya mantap jiwa tapi harganya stagnan, apa sih maunya SHIBA ini? Banyak yang seperti itu ya. Ya kita nggak ada yang bisa memprediksi harga itu mau dibawa kemana gitu. Yang bisa memprediksi apa ya, ketika ada demand masuk ya kan, ya otomatis harga akan naik. Tapi ketika ada supply keluar ya otomatis harga akan turun gitu teman-teman. Inilah ya keadaan cryptocurrency, tak semanis apa yang kita bayangkan dan tak seindah apa yang kita hayalkan. Anjas pedas ya. Oke. Jadi di sini teman-teman kalau kita lihat bersama ya, untuk volume di sini lumayan tinggi ya, kenaikannya ada sekitar 50%-an, meskipun belum terlalu tinggi kayak sebelum-sebelumnya, tapi setidaknya ini suatu hal yang cukup positif ya untuk segi transaksi, entah mereka mau ngejual atau beli, tapi terpantau kenaikan persentase harganya ada ya, berarti didominasi dengan buyer gitu ya. Nah, jadi untuk market cap juga ada sedikit kenaikan sekitar 1,25%. Nah, lantas apa informasinya? Ya, ini cukup menarik sebenarnya teman-teman. Ini bisa membuka pandangan kita atau pola pikir kita. Oh, ternyata SHIBA untuk menyentuh ke harga sekian itu nggak semudah membalikkan telapak tangan ya, nggak untuk jangka pendek, tapi melainkan untuk jangka panjang gitu. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, jadi dikutip dari Youtudai teman-teman, inilah manuver Shiba Inu SIP yang dapat mengubah outlook harganya. Oke teman-teman, ini adalah salah satu manuver ya, atau putaran gitu teman-teman, yang mungkin bisa membawa parameter harga SHIBA ini berubah arah dari bearish menjadi bullish gitu ya kan. Nah, semoga saja teman-teman ya, upaya Shiba Inu untuk menguji ulang harga 0,01 US dollar atau sekitar 1 cent dream ya ini bisa mendapatkan keuntungan dari portal pembakaran yang akan datang. Ingat, ini yang menjadi kendala permasalahan ya, yaitu dengan supply. Maka dari itu tim Shiba Inu sedang mengembangkan yang namanya portal pembakaran teman-teman. Dan sampai saat ini ya, kalau saya salah menyampaikan informasi mohon dibenarkan dan mohon maaf ya teman-teman ya, karena saya mendapatkan berita dari Lucy juga, dari Satoshi Kusama yang di up
oleh Lucy ya, bahwasanya portal burn untuk Shiba Inu ini sedang dalam tahap pengembangan. Maka dari itu banyak yang bertanya, mana hasil pembakaran dari Shibarium, mana buktinya nggak membakar ya. Memang belum ada portal burn yang dikaitkan atau ditautkan dengan Shibarium, makanya belum ada pembakaran gitu teman-teman melalui jaringan Shibarium. Nah, lantas kapan portal burn tersebut akan dikawinkan dengan Shibarium? Kita belum ada yang tahu. Kita tunggu informasi yang lebih valid, mungkin dari Discord-nya juga bisa ya kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini teman-teman ya, untuk Shiba Inu sendiri, protokol Shiba Inu SHIB mencetak ya serangkaian fundamental baru untuk membantu mencapai tujuan jangka panjang. Nah, dalam mendorong harga ke level 0,01 US dollar. Ingat, di sini pun sudah dijelaskan secara gamblang ya, untuk jangka panjang. Jadi banyak sekali yang berspekulasi, ya semoga saja ya Bang, dalam waktu dekat Shiba bisa mencapai ke one cent dream. Saya pun senang kalau memang sampai waktu jangka pendek ya bisa nyampe ke harga one cent dream. Tapi kita juga harus berpikir secara rasional. Apa sih kendala Shiba? Sebenarnya Shiba ini kalau untuk use case fungsional itu udah nggak diragukan lagi ya kan. Kita berbicara tentang fungsi token Shiba ya, fungsinya buat apa? Bisa buat beli makanan ya kan, bisa buat bayar hotel, bisa buat beli tiket pesawat ya, bisa buat bayar arena liburan juga, nonton AMC juga ya di bioskop AMC. Pokoknya banyak kalau kita berbicara fungsional daripada Shiba, tentunya di sektor dunia nyata. Tapi apa yang menjadi kendala? Padahal fungsinya banyak ya kan, use case-nya udah jelas ada gitu. Kendalanya apa? Kok harganya cenderung stagnan seperti ini, nggak mau naik jauh lebih tinggi? Yang pertama memang rekondisi daripada keadaan pasar. Ya, pasar daripada altcoin lah ya, pasar cryptocurrency memang belum dikatakan baik, masih dalam kondisi buruk. Yang kedua adalah supply. Ini yang menjadi kendala Shiba sebenarnya. Kalau saja supply daripada Shiba Inu ini mungkin mencetak setara dengan suplainya XRP gitu teman-teman ya, mungkin di area 100 triliun lagi ya, 1 billion atau 100 miliar gitu ya, mungkin harga daripada Shiba jauh lebih tinggi daripada ini gitu teman-teman ya, mungkin hampir mendekati ke $1 ya, entah di area 0,6 0,5 gitu ya kan. Nah, jadi di sini Shiba Inu adalah koin meme menarik yang telah tumbuh dengan silsilah yang signifikan sejak diluncurkan beberapa tahun lalu. Meskipun setiap tonggak pertumbuhannya telah memberikan bantuan unik terhadap kebangkitan harga selama bertahun-tahun, pertumbuhan ekosistemnya yang ditandai oleh antusiasme pasokan Shiba tetap menjadi salah satu pendorong terbesarnya. Ingat ya, ini pun sudah dijelaskan. Faktor pendorong terbesarnya kenapa Shiba ini nggak naik-naik ya memang terkendala daripada supply. Cuman kalau kita lihat perkembangan atau fokus ya daripada Shiba Inu saat ini, yang dimana Shiba Inu ini akan bisa dikatakan beralih ya dari ketergantungan hype ya, ketergantungan hype-nya yang dibuat oleh Elon Musk ya, dan mungkin juga orang yang berpengaruh penting di cryptocurrency gitu ya, mengalihkan fokus daripada Shiba Inu ini sekarang ini ya untuk tidak ketergantungan dari hype atau pemboman Elon Musk, itu berfokusnya kepada protokol yang mempromosikan utilitas melalui debutnya yang diberi nama Shibarium solusi layer 2 teman-teman ya. Nah, fundamental inti untuk lonjakan harga yang dimana sebagian koin meme Shiba Inu memiliki pasokan besar yang sangat besar yang secara alami memicu evaluasi yang melekat pada koin tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya ia mengalami pembakaran token berikutnya ya. Akibatnya ia mengalami pembakaran token berikutnya dengan pergerakan mengesankan yang didokumentasikan oleh U2DAI seperti itu ya. Jadi melihat bahwa mencapai target di area 1 cent dream atau 0,01 US dollar dengan pasokan yang beredar saat ini mungkin bisa dikatakan terlalu halu. Oke. Ya, kita berbicara secara rasional. Saya nggak mau muluk-muluk membagus-baguskan Shiba begini enggak ya. Tapi kalau kita berbicara dengan supply and demand ya, mau beberapa banyak uang yang masuk ke Shiba, mau seberapa tinggi market cap Shiba untuk mencapai ke area 0,01 US dollar ya. Kalau kita berbicara market cap, kita berbicara uang yang akan masuk,
pasti membutuhkan uang yang sangat banyak dan market cap harus bisa melampaui Bitcoin. Berarti Shiba akan menduduki peringkat pertama dong dengan catatan supply yang seperti ini. Itu baru bisa mencapai ke area one cent dream. Ya, tapi untuk mengantisipasi hal tersebut dan untuk mempercepat hal tersebut, maka diluncurkanlah yang namanya solusi layer 2, yaitu yang diberi nama Shibarium. Nah, Shibarium ini bertujuan tetap sama untuk mengurangi supply daripada Shiba Inu. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan gas fee yang akan didapat nanti. Seperti yang dibilang oleh Lucy, semakin ramai transaksi yang terjadi di Shibarium, maka semakin mahal pula nanti biaya gas fee, dan itu pun akan mempercepat juga dari segi pendapatan uang yang akan dilakukan penukaran dari bond ke Ethereum lalu dibelikan Shiba itu teman-teman ya. Nah, jadi kita tinggal menunggu announcement kapan nih akan ada perkawinan antara portal burn Shiba Inu dengan Shibarium. Kita tunggu itu karena itu menjadi tulang punggung utama daripada kinerja Shiba Inu, dan itu akan menjadi tulang punggung juga untuk membawa persentase harga Shiba Inu menuju ke one cent dream gitu. Oke, jadi buat teman-teman semua, apa yang harus kita lakukan di kala harga seperti ini? Seperti yang saya bilang, kehidupan yang nikmat, kehidupan yang mantap jiwa membutuhkan pengorbanan. Ketika kita sudah terjun di dunia cryptocurrency dan kita sudah melakukan pembelian suatu aset cryptocurrency, dan ketika harga tersebut turun tapi prospeknya masih ada, ya apa yang kita butuhkan adalah sabar ya untuk menanti hal tersebut mewujudkan apa yang kita inginkan. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat, kurangi sambat ya. Tetap lakukan do your own research, karena segala sesuatu tetap teman-teman yang akan menanggung resikonya. Ya, salam cuan.